Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar membahas soal-soal OSN IPA SMP tahun 2022. Nah, jadi OSN tahun 2022 ini sudah selesai dilaksanakan dan soal-soal yang keluar pada saat OSN IPA tahun 2022 ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Gambar berikut menunjukkan osilasi pada suatu titik yang dilalui oleh gelombang dengan panjang gelombang 12 meter. Oke, kita diberikan gambar gelombang ya, dengan sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya di situ mestinya simpangan ya. Pertanyaannya adalah cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik meter per sekon. Oke ya, jadi masih ingat kan kalau berbicara tentang gelombang, kita punya satu persamaan dalam gelombang yang bisa kita pakai di gelombang apa aja, yaitu V itu sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Dengan lambda itu panjang gelombang, kemudian F itu frekuensinya. Atau kalau menggunakan periode, kita bisa pakai persamaan V sama dengan lambda dibagi periode. Nah, kita bisa pakai dua persamaan ini. Dalam soal ini kita sudah diberitahu atau diberikan data nilai panjang gelombangnya 12 meter. Berarti ini lambda nih. Jadi kita tahu tuh di soal itu lambdanya sama dengan 12 meter. Kemudian kalau kita lihat gambar gelombangnya di sini sumbu X-nya menyatakan waktu. Dan kalau kita perhatikan waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang sampai sini itu adalah 4 sekon ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk dia bisa satu gelombang itu 4 sekon. Artinya apa? Periodenya itu sama dengan 4 sekon. Ingat periode itu waktu untuk satu gelombang. Nah, kalau sudah tahu lambda, tahu periode, kita bisa menghitung nilai kecepatannya ya, yaitu V itu sama dengan lambda dibagi dengan periode. Kita pakai persamaan yang ini. Berarti lambdanya itu 12, periodenya 4. Maka jawabannya adalah 12 bagi 4, 3 meter per sekon. Nah, ini dia jawabannya. Berarti yang C ya. Oke, mudah untuk soal yang pertama ini. Kita lanjut soal berikutnya ya. Jadi dua buah muatan listrik sebesar Q tetapi berbeda jenis terpisah satu sama lain sejauh 2A. Medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut adalah titik-titik. Oke, di situ ada nilai 1/4 pi epsilon 0 itu mestinya nilai K ini ya. Jadi ini K itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini adalah nilai dari konstanta kolom atau konstanta pada listrik statis. Oke, jadi di sini kita diberi dua buah muatan ya. Besarnya Q tetapi berbeda jenis. Misalkan aja nih, yang di sini yang di sebelah kiri kita buat positif Q karena dia berbeda jenis ya. Berarti satu positif, satu negatif. Kemudian yang di sebelah kanan nilainya negatif Q. Atau bisa dibalik ya, terserah ya. Jadi bebas kita bisa menaruh Q dan negatif Q-nya itu di kiri dan di kanannya terserah kita semau kita ya. Dan mereka terpisah sejauh 2A. Kemudian yang diminta adalah medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Medan listrik itu simbolnya E. Ya. E itu adalah medan listrik yang nilainya adalah K, Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, R ini jaraknya dia dari sumber muatan. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini. Tetapi satu hal yang perlu diingat di sini adalah medan listrik itu dia besaran vektor, artinya dia punya arah. Nah, bagaimana dari arah medan listrik itu? Kalau muatannya positif, maka arahnya dia keluar dari muatan seperti ini. Kalau positif dia keluar, gitu ya, keluar dari muatan. Kemudian kalau negatif dia menuju muatan ya. Nah, arahnya seperti ini arah medan listriknya. Nah, kalau negatif dia menuju muatan, masuk ke dalam muatan sini. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ini kita bisa gambar sebagai sampel aja di sini atau sebagai contoh. Jadi dia menyebar ke segala arah ya, bergantung titiknya nanti di mana. Nah, di sini kita punya satu positif Q, yang satu negatif Q. Kemudian yang diminta adalah medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Jadi di tengah-tengah misalkan kita buat di sini. Ini anggaplah muatan yang pertama yang negatif, kemudian yang ini muatan yang kedua yang positif ya. Nah, perhatikan caranya tadi ya. Kalau muatannya negatif, dia menuju muatan. Berarti dari titik ini menuju muatan negatif. Ini ke sana. Kita beri nama E1, medan listrik karena muatan yang pertama. Kemudian untuk muatan kedua, dia muatannya satu negatif, satu positif. Berarti yang duanya kita buat positif aja seperti ini ya, karena bisa dibolak-balik. Yang kedua, dia muatannya positif. Kalau positif artinya
keluar dari muatan. Kalau kita tinjau titiknya ada di sini, di titik tengah-tengah ini, keluar dari muatan, itu berarti artinya dia ke kiri, ke sana. Nah, ini adalah E2. E2 itu apa? Medan listrik karena muatan yang kedua, yang positif ini. Nanti kalau teman-teman balik, nanti akan mendapatkan arah yang sama. Kalau kita lihat di sini nilai E1 dan nilai E2-nya itu satu arah, maka E totalnya atau E resultannya, ya kita lihat E total atau E resultan itu sama-sama ke arah kiri kalau gambarnya seperti ini. Maka tinggal kita jumlah karena dia satu arah. E1 plus E2. E1 itu apa? E1 adalah K dikalikan Q1. Q1-nya adalah Q nilainya. Kenapa negatifnya nggak dipakai? Negatifnya sudah kita buat menjadi arah yang ke arah kiri ini. Maka negatifnya tidak perlu kita masukkan ya. Jadi tinggal K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. R di sini adalah jarak titik itu dari sumber muatan. Berarti jaraknya adalah dari ini titiknya sampai ke muatan sini. Maka otomatis A. Kenapa A? Karena dia adanya di tengah-tengah. Berarti kaki per A kuadrat plus, ini sama ya, K, kemudian Q, dibagi dengan jaraknya dia juga, A juga di sini ya. Ini juga dia punya jarak A. Maka ini per A kuadrat. Nah, kan sama tuh ya, tinggal kita jumlah aja. Jadi, kaki per A kuadrat plus kaki per A kuadrat. Berarti 2 kali. 2 kaki dibagi dengan A kuadrat. Nah, ini adalah medan listrik total yang dialami atau yang terjadi pada titik yang ada di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita dapat soal yang kedua. Jawabannya adalah 2 kaki per A kuadrat. Kita lanjut lagi ya. Perhatikan gambar bandul matematis berikut ini. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bandul berayun dari A ke C dalam waktu 0,2 sekon. Maka 1, 2, 3, 4 kita bisa baca seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah soal tipe baru yang keluar di OSN IPA tahun 2022 ini. Biasanya soal OSN itu kan untuk bagian fisika terutama ya, itu biasanya menghitung atau memilih A, B, C, D. Nah, tapi di sini ada satu soal baru, yaitu kita menentukan benar dan salah dari pernyataan-pernyataan yang diberikan di soal. Nah, seperti ini. Misalkan contohnya adalah soal yang ini. Kita harus lihat dulu ini nomor 1, 2, 3, dan 4 itu yang betul mana, yang salah mana. Nanti saya berikan cara supaya kita lebih efektif dalam memilih ya. Yang pertama dulu, kita hitung dulu atau kita cek dulu satu persatu dulu ya. Jadi yang pertama apa? Amplitudo ayunan bandul adalah 10 cm. Salah ya, karena amplitudo itu menghitungnya dari titik setimbang ke simpangan terjauh sampai sini. Ini amplitudo. Maka amplitudonya adalah 5 cm. Kita tulis di sini. Amplitudonya 5 cm. Maka yang pertama jelas salah. Nah, karena yang pertama salah, maka jawabannya yang A tidak mungkin, yang B tidak mungkin. Maka kemungkinannya tinggal C dan D kan. Kemudian kita cek yang nomor 2. Yang nomor 2, amplitudo ayunan bandul adalah 5 cm. Nah, ini betul nih. Kalau 2 betul, 4 pasti betul. Ya, maka jawabannya pasti C. Kita cek apakah yang nomor 4 itu betul, kita cek ya. Atau cek nomor 3 dulu. Frekuensi ayunan bandul adalah 0,4 Hz. Oke, kita lihat. Bandul itu memerlukan waktu 0,2 sekon dari A ke C. Kalau kita perhatikan satu getaran kalau kita mulai dari A itu kan sama dengan A, kemudian ke B, kemudian ke C, kembali lagi ke B, kembali lagi ke A ya. Ini satu getaran. Nah, kalau dia cuma dari A ke C, itu kan dia baru setengah getaran. Ya, dia baru setengah getaran. Setengah getaran itu dia butuh waktu 0,2 sekon. Berarti setengah waktu yang untuk satu getaran namanya periode ya, setengah periode dia butuh waktu 0,2 sekon. Maka satu periode tentu saja waktunya 0,4 sekon. Nah, maka periodenya 0,4 sekon. Kalau periodenya 0,4 sekon berarti frekuensinya itu sama dengan 1 per periode. Jadi 1 dibagi dengan 0,4 atau 10 dibagi 4 ya. Kita kalikan dengan 10 per 10 ya. Maka jawabannya adalah 2,5 Hz. Berarti frekuensinya adalah 2,5 Hz ya. Yang betul yang 4 kan? Yang 3 jelas salah ini. Maka jawabannya 2 dan 4. Jadi caranya seperti itu. Kita nggak perlu menghitung semua. Kita sudah bisa menentukan nilainya atau jawabannya ya. Tetapi kalau mau lebih aman ya dilihat satu persatu untuk betul dan salahnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Ini dia ya, sebuah benda bermasa 1,0 kg bergerak melingkar beraturan dengan periode 31,4 detik. Jika radius orbit adalah 2, maka benda mengalami gaya titik-titik. Oke, ingat pada benda yang bergerak melingkar beraturan ataupun tidak beraturan ya. Pokoknya bendanya bergerak melingkar, maka dia akan mengalami gaya yang namanya adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Persamaannya adalah M V kuadrat per R, atau boleh juga pakai M omega kuadrat dikali R. Oke, ini adalah jenis gayanya, namanya gaya sentripetal. Arahnya dia selalu, arahnya menuju pusat lingkaran. Arahnya menuju pusat lingkaran. Menuju pusat lingkaran. Nah, oke, kita gambar seperti ini ya. Maka jawabannya kalau nggak A pasti B kan. Yang ini jelas salah nih. Yang ini jelas salah. Berarti kita tinggal memilih dua jawaban itu. Tinggal kita cari nilainya. Masanya sudah diketahui itu. Masanya sama dengan 1 kg. Kemudian di situ periodenya 31,4. 31,4 sekon. Nah, karena kita tahu periode, maka besaran yang langsung bisa kita hitung berkaitan dengan periode adalah omega di sini. Ya, ingat persamaan omega atau kecepatan sudut itu sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Sama dengan 2pi-nya adalah 2 dikali 3,14 dibagi dengan periodenya adalah 31,4. Maka omeganya sama dengan, ini kita coret dapat 10. Ya, karena 3,14 dibagi 31,4 berarti omeganya 0,2 radian per second. Nah, dapat omeganya. Jari-jarinya berapa? Radius atau jari-jarinya di soal diberikan 2 meter ya. R-nya sama dengan 2 meter. Nah, sudah dapat semuanya. Kita tinggal memasukkan nilai F-nya di sini. Berarti gaya sentripetal itu sama dengan M1 ya kan, dikali dengan omega kuadrat, berarti 0,2 dikuadratkan dibagi dengan 2. Maaf, dikali ya, kita pakainya yang omega kuadrat kali R, dikali dengan 2. Sama dengan 1 dikali 0,2 kuadrat itu 0,04 dikali 2. Maka jawabannya adalah 0,08 Newton. Arahnya kemana tadi? Arahnya adalah menuju pusat lingkaran. Maka jawabannya adalah yang B. Oke ya, seperti itu. Jadi cukup mudah sebenarnya. Kalau sudah mempelajari konsep gaya sentripetal, ini tinggal memasukkan persamaannya aja, tidak perlu menggambar, tidak perlu menggambar diagram gaya dan sebagainya. Cukup dimasukkan dan kita dapat nilainya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini adalah tipe soal yang baru lagi. Jadi yang tadi ya, soal baru yang pertama adalah diberikan pilihan 1, 2, 3, 4, dan soal yang kedua ini tipe yang baru adalah soal yang berkaitan dengan sebab akibat. Ya, jadi ada sebab akibatnya. Kita lihat ya. Memecah batu dengan menggunakan palu besar yang diayunkan dari atas ke bawah lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan palu kecil. Betul ya? Kita bisa bayangkan kalau kita mecah batu pakai palu yang kecil dengan palu yang besar, tentunya lebih mudah palu yang besar. Jadi ini betul nih. Ini benar. Kemudian kita lihat dulu alasannya. Energi potensial gravitasi yang ditransfer palu besar untuk memecah batu lebih banyak daripada energi potensial gravitasi yang ditransfer palu kecil. Nah, kita belum bisa mengatakan ini betul atau salah sebelum kita tahu apa itu energi potensial. Nah, energi potensial gravitasi atau EP ya, kita bisa singkat dengan EP, itu kan persamaannya MGH kan, massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Kalau misalkan palunya besar, otomatis massanya juga besar. Berarti menggunakan palu yang besar itu mempunyai energi potensial gravitasi yang besar. Kalau energinya besar, kita pecah dia, kita transfer dia ke batu, otomatis batunya akan lebih cepat pecah kan? Karena dia punya energi yang besar. Berarti yang bawah ini juga benar. Kenapa? Karena energi potensial gravitasi yang ditransfer palu besar untuk memecah batu lebih banyak karena masanya lebih besar. Berarti benar. Nah, kalau kita lihat ekspresi atas dan bawah, ini benar, lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena energinya besar. Maka atas dan bawah ini berhubungan. Ya, maka jawabannya apa? Pernyataannya betul, alasannya juga betul, dan ada hubungan sebab akibat ya. Karena apa? Tadi ya kita ulangi lagi bahwa kalau palu besar itu dipakai untuk mecahin batu, dia lebih mudah. Kenapa lebih mudah?
Alasannya adalah energi potensial yang ditransfer palu besar itu lebih banyak. Maka jawabannya yang A, kita pilihnya yang benar. Alasannya juga benar, kemudian dia punya hubungan sebab akibat. Oke, itu jawaban untuk soal ini. Jadi ini adalah tipe soal yang baru, jadi nanti bagi yang mau ikut tahun depan nih harus sering-sering latihan soal yang sifatnya sebab akibat seperti ini. Jadi tidak hanya menghitung, tidak hanya berupa teori-teori atau hafalan, tapi juga ada soal analisis sebab akibat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Besar gaya magnetik yang terjadi pada kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet dipengaruhi oleh titik-titik. Oke, ini tipe soal yang memilih mana yang betul ya. Jadi persamaan untuk gaya magnetik atau biasanya kita lebih kenal dia dengan gaya Lorentz pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet itu nilainya adalah F sama dengan B dikali I dikali dengan L ya. F sama dengan BIL. Dengan B di sini itu medan magnet. Medan magnet. Kemudian I-nya itu adalah kuat arus. I-nya ini kuat arus listrik atau arus saja boleh ya. Kuat arus dan L-nya adalah panjang kawat. Oke, L di sini berupa panjang kawat. Nah, kita lihat mana yang mengaruhi. Kuat arus apakah ada? Ada ya, I di sini. Maka satu pengaruh. Berarti satu pengaruh ini yang C dan D pasti salah nih karena nggak ada satunya. Kemudian bahan kawat apakah ada bahan? Nggak ada, dua salah. Maka yang dua ini salah. Pasti jawabannya yang B. Nah seperti itu. Kenapa yang B? Kita lihat apakah betul 1 dan 3. Panjang kawat ternyata betul ya. Panjang kawat itu L ada di sini. Maka cukup kita pilih jawabannya 1 dan 3. Jadi kita lihat mana yang salah. Kemudian kita eliminasi aja itu jawaban yang mengandung salah itu. Maka kita bisa cepat untuk menghitung atau menemukan jawaban soal-soal yang tipenya seperti ini. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini adalah soal yang cukup familiar dan di tahun yang lalu juga soal ini keluar ya. Jadi soal tentang fluida dinamis. Beberapa soal juga sudah pernah kita bahas. Soal latihan, soal prediksi itu banyak sekali soal yang berkaitan dengan fluida dinamis. Oke, kita baca soalnya ya. Air mengalir dalam sebuah pipa dari ujung kiri ke ujung kanan. Diameter ujung kiri pipa adalah 4 cm dan diameter ujung kanan pipa adalah 2 cm. Oke, kita gambar berarti yang kiri lebih besar daripada yang kanan ya. Ini kita gambar pipanya seperti ini. Nah, ini pipanya. Kemudian diameter yang sebelah kiri itu 4 cm. Ini anggap aja D1, 4 cm. Kemudian yang ini diameter yang kedua itu nilainya 2 cm. Kemudian kecepatan air di ujung kiri adalah 2. Oke, ini berarti V1 itu 2 meter per second. Pertanyaannya adalah V2 yang di ujung kanan ini berapa nih V2-nya? Nah, kita cukup pakai hukum kontinuitas ya atau persamaan kontinuitas. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A-nya adalah luas penampang. Karena di sini pakai diameter, otomatis penampang ini bentuknya lingkaran. Berarti 1/4 pi D1 kuadrat dikali dengan V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat dikali V2. 1/4 pi-nya kita coret. Nah, diameter satunya 4. Kita masukkan di sini. Jadi 4 kuadrat dikali 2 sama dengan diameter 2-nya 2 kuadrat dikali V2. Nah, perhatikan di sini ya. Satuannya ini cm, yang ini meter. Apakah perlu diubah? Nggak perlu diubah kalau seperti ini. Yang penting sama ya. Jadi diameter dengan diameter ini sama-sama cm, nggak masalah. Nanti V-nya ini meter per second, ini juga nanti akan meter per second. Karena persamaan kiri dan kanan itu sama persis ya. Oke, kita hitung berarti ini 16 dikali 2 sama dengan 4 V2. Kita coret 4-nya dengan 16 dapat 4 ya. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti V2-nya sama dengan 8 meter per second. Nah, jawabannya yang D. Oke, cukup mudah dan harusnya soal ini menjadi soal yang teman-teman betul ya. Karena di simulasi juga ada, di tahun yang lalu juga sering keluar soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal yang berkaitan dengan sebab akibat lagi ya. Karena di sini ada nih sebab ya. Berarti tipe soal sebab akibat. Kita lihat. Di lemari pendingin atau kulkas ya, di dalam lemari pendingin daging dapat membeku karena menyerap kalor. Nah, menyerap kalor dan dia membeku. Jelas salah ya ini ya. Jadi pernyataannya salah. Kenapa? Karena kalau membeku itu seharusnya dia melepas kalor. Ini melepas kalor. Oke, jadi pernyataannya salah. Maka yang A dan B pasti salah ini. A, B, C salah ini.
Kan benar, benar, benar. Maka jawabannya pasti yang D, tanpa perlu kita membaca alasannya. Tapi coba kita lihat alasannya apakah betul. Lemari pendingin memerlukan energi listrik untuk beroperasi sehingga dapat membekukan daging. Nah, betul kan pasti kan? Nah, karena kalau tidak ada listrik, maka kulkas tidak dapat membekukan atau tidak dapat mendinginkan benda-benda yang dimasukkan ke dalam kulkas ya. Artinya dia perlu energi dari luar untuk membuang kalor yang ada pada benda tersebut. Oke, jadi jawabannya salah, alasannya adalah benar. Maka jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan lagi. Seorang anak berada di salah satu tebing sebuah lembah. Agar dapat mengukur lebar lembah, ia meniup peluit yang frekuensinya 500 Hz dengan panjang gelombang 0,68 meter. Jika anak tersebut mencatat selang waktu antara suara sumber dan gemanya sebesar 4 detik, maka lebar lembah tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi misalkan dia punya, kita gambar dua lembah ini ya. Dua lembah, anaknya berada pada salah satu lembah di sini. Nah, kemudian dia mencatat selang waktu antara suara sumber dan gemanya 4 detik. Jadi waktu yang diperlukan, ingat ya, kalau ada gema itu berarti ada pantulan bunyi. Jadi dia ke lembah yang satunya, kemudian dia mendapatkan mengalami pemantulan sehingga dia kembali ke sini. Waktunya adalah 4 sekon untuk bergerak bolak-balik ya. Jadi dari anak ke lembah, kemudian ke anak lagi. Anggaplah jarak yang dimiliki oleh lembah ini misalkan S. Jaraknya adalah S, maka kita punya persamaan ya. Karena dia bergerak bolak-balik berarti 2S. Karena ke kanan S, ke kiri juga S, 2S sama dengan V kali T. Nah, ini persamaan yang akan kita pakai. Masalahnya kita belum tahu nilai kecepatan bunyinya. V-nya berapa nih? V-nya kita cari pakai persamaan kecepatan gelombang pada bunyi. V itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya ada tuh. Panjang gelombangnya adalah 0,68 ya. Berarti kita bisa tulis 0,68 dikali dengan 500. 500 seperti ini. Nah, oke. Jadi 0,68 dikali 500 itu nilainya sama dengan 340 ya. 340 meter per sekon. Nah, dapatlah nilai V-nya. Kemudian kita nyari nilai S-nya ya. Yang kita cari adalah nilai S ini. Maka kita masukkan ke persamaan jarak itu. Jadi 2S sama dengan 340 dikali dengan waktunya adalah 4 sekon atau 4 detik. 2-nya kita coret dengan 4 dapat 2, berarti S-nya sama dengan 340 kali 2, 680 meter. Nah, dapat jawabannya adalah yang B. Ya, oke. Nah, di video ini kita sampai nomor yang ini dulu. Nanti jika teman-teman berminat untuk mengikuti pembahasan soal selanjutnya, silahkan komen aja. Nanti kalau misalkan banyak yang membutuhkan pembahasan soal IPA tahun 2022 ini, kita akan lanjutkan videonya ke bagian selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembahasan soal OSN IPA SMP ini. Semoga videonya ada manfaatnya dan bisa dipakai untuk bahan belajar bagi yang ingin mempersiapkan di tahun-tahun selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.